lagi sama Angel di channel YouTube-nya AutoFam TV. Nah, kali ini Angel lagi di showroom AutoFam di Cibubur, tepatnya di Kota Wisata Jalan Somerset N8 nomor 5. Dan sekarang Angel mau review salah satu stok MPV kita yang ada di AutoFam. Kita punya stok Alphard GA TPM tahun 2018. Tapi sebelum aja kasih cuplikannya, pastiin kalau udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan just skip video sampai habis ya. Oke, ini dia mobilnya ya, mobil Toyota Alphard GA TPM tahun 2018. Untuk 2018 dia udah facelift ya di bagian depannya juga. Kita langsung mulai dari bagian depannya aja, karena ini 2018 jadi udah pasti udah transformer ya, karena tipe GA TPM dia mulai transformer di tahun 2015. Dari bagian depannya dulu udah kelihatan sih ya, Alphard ini memang mewah banget. Terus dari bagian lampunya, ini lampunya dia udah full LED, udah ada proyektor headlampnya juga. Untuk lampu seinnya pun dia udah LED semua. Ini ada di bagian bawah ya untuk lampu seinnya. Di bagian bawah dilengkapi juga untuk fog lampnya. Fog lampnya bentuknya bulat, terus di pinggirannya ada tarikan list roomnya sedikit ya. Dan untuk grillnya, nah ini grillnya nih ya. Grill Alphard itu emang besar banget. Di bagian tengahnya kalian bisa lihat aksen list roomnya, ini benar-benar gede banget. Terus ada emblem Alphardnya juga di bagian tengah sini. Untuk list roomnya dia nyambung ya antara kap mesin sama grill di bagian tengahnya. Alphard ini juga dilengkapi sama kamera 360 derajat. Untuk kamera depannya ada di bagian bawah sini. Untuk bagian sampingnya nanti kita bisa lihat di bagian spion kiri sama kanan, dan ada di bagian belakangnya juga. Untuk ground clearance, mobil ini emang agak sedikit pendek, jadi kalau misalnya perumahannya banyak polisi tidur harus agak pelan ya, karena ini emang agak pendek sih. Terus kita next ke bagian mesinnya yuk. Oke, kalau tadi kalian udah lihat bagian depannya, kita sekarang lanjut bagian mesinnya ya. Untuk mesin dari Toyota Alphard GA TPM 2018 ini, dia cc di 2500 cc. Untuk daya maksimumnya di 180 PS pada putaran 6000 rpm, dan torsi maksimumnya di 234 Nm pada 4100 rpm. Di bagian atasnya dia udah dilengkapi peredam ya. Cuman kalau Alphard ini mesinnya dia agak ke dalam, jadi kalian mungkin nggak begitu kelihatan kalau di video. Tapi kalian boleh ya langsung cek aja ke showroom. Kita jamin kualitas untuk mobil di AutoFam itu nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, kilometernya pun asli. Untuk penyangganya dia ada di bagian depan kiri. Kita sekarang lanjut ke bagian sampingnya yuk. Kalau tadi kita udah lihat bagian depannya, bagian mesinnya juga udah, kita lanjut untuk bagian sampingnya ya. Untuk bagian sampingnya kita bisa lihat ya, untuk Alphard ini dia memang besar banget dan mobilnya itu panjang, karena Alphard juga lebih panjang dan lebih besar ya, dimensinya lebih besar sedikit dibandingkan Toyota Velva ya. Tapi sebelum kita ke belakang itu, kita bahas dulu dari bagian bannya. Untuk bannya dia velgnya udah two-tone polish juga ya. Untuk ukurannya di 235/50, untuk ringnya di ring 18. Next lagi ke bagian samping, untuk spion dia udah retract, udah elektrik. Di bagian sampingnya dilengkapi sama lampu sein yang udah LED. Di bagian bawahnya ini ada kamera 360 derajat di bagian samping. Ini untuk kamera bagian kanan, yang bagian kirinya juga ada, tenang aja, nggak hilang kok. Terus di bagian atasnya, kalau di bagian atasnya dia ada aksen listrum ya, tapi untuk pintu belakang sampai belakang situ, kalau pintu depannya dia ada di bagian bawah sini. Ada pintu modelnya model listrum, model tarik. Kalau pintu belakang dia udah sliding door ya.
Ini udah electric sliding door, kalian bisa buka manual ataupun dari kunci bisa. Untuk elektrik semuanya masih lancar semua ya, masih aktif semua, nggak ada yang bermasalah, dan kalian juga bisa langsung cek aja ke dealer resmi. Untuk tangki bensin dia ada di bagian kiri. Kita next ke bagian belakangnya yuk. Oke, lanjut lagi ke bagian belakangnya nih ya. Untuk bagian belakangnya, kalian bisa lihat di bagian atasnya ini ada spoilernya, dilengkapi juga dengan head mount stop lamp di bagian tengah. Untuk stop lamp belakang pun dia udah LED semua ya, udah LED bar. Untuk lampu sen dia ada di bagian bawah. Bagian tengah ada list roomnya lagi yang cukup besar. Bagian kanan itu ada emblem untuk tipenya ya, tipe G. Bagian kiri ada emblem Alphard-nya. Untuk kamera belakangnya ada di bagian bawah sini. Kalau kamera belakang ada dua nih, ini yang pertama. Nah kalau yang kedua ini ada di bagian tengah sini. Kalau yang di atasnya ini dia munculnya di bagian spion ya, spion dalam tuh. Nanti kita tunjukin untuk bagian dalamnya. Di bagian bawah ada lampu reflektor, ada 4 titik sensor juga. Untuk bagasi dia udah elektrik ya. Kita tinggal hold aja, dia udah otomatis kebuka. Karena ini elektrik jadi agak lama sih bukanya. Di bagian belakangnya, ini kalau kursi belakangnya nggak dilipat, bagasinya emang agak kecil ya. Tapi di bagian bawah dia ada ruang penyimpanan lagi. Ini untuk bagian kirinya. Kalau di bagian kanan ini untuk ban serep nih biasanya tuh. Ada ban serep di bagian kanannya ya. Masih lengkap semua. Terus untuk nutup pintu bagasinya pun dia udah power back door. Jadi tinggal dipencet aja sekali dia udah otomatis nutup. Untuk eksteriornya dia masih bagus banget ya. Untuk kondisi sih mobil ini masih bagus banget, masih layak dipakai. Kalau kalian mau beli ini juga tinggal pakai. Udah nggak ada dandan-dandan lagi. Kalian tinggal isi bensin aja. Kita langsung next ke bagian interior ya. Oke, sekarang juga udah di bagian interior dari Toyota Alphard GATPM 2018 ya. Untuk Toyota Alphard GATPM 2018 ini dia interiornya itu warnanya beige, antara perpaduan antara warna hitam sama warna beige. Kita lanjut dari bagian kursinya dulu. Untuk kursinya dia udah pakai leather seat, jadi joknya udah kulit. Untuk pengaturannya pun dia udah electric seat. Untuk pengaturan drivernya ada di bagian kanan bawah ya. Dan bagian driver dia udah ada memory seatnya juga. Untuk memorinya ada di bagian door frame, ini ada di bagian atas ini. Bagian armrestnya pun dia udah soft touch. 4 kaca ini pengaturannya udah auto semua ya. Ada windows lock, ada central lock, ada moonroof locknya juga, sama ada pengaturan untuk spionnya. Karena spionnya udah retract, udah elektrik, semuanya udah elektrik. Di bagian bawah ada door pocket, ada cup holder, ada speakernya juga. Kalau di bagian kanan ini ada PC AC, terus ada ini ya, ada cup holdernya. Untuk cup holder dia tutupannya tuh pakai aksen wooden panel gitu, dan wooden panelnya glossy ya, jadi kelihatan lebih mewah sih mobil ini. Kalau kalian buka tuh ada cup holdernya. Di bagian bawah ada tombol untuk start stop engine, ada tombol untuk power door off. Terus bagian bawahnya ada handle buat buka kap mesin sama tangki bensin. Untuk tangki bensinnya dia ada di sebelah kiri tadi ya. Terus kita lanjut lagi ke bagian setirnya. Untuk setirnya ini dia udah dilapisin kulit ya. Kalau di bagian atas sama di bagian bawah dia pakai aksen wooden panel yang glossy nih. Dan untuk bagian sampingnya ini tuh juga nggak licin ya. Di bagian kiri ini ada pengaturan untuk modenya. Terus kalau kalian mau atur volume ini di bagian kiri juga. Kalau di bagian kanan ini untuk pengaturan MID-nya. Jadi kalian bisa atur MID-nya di bagian sini untuk melihat eco indikator. Terus kalian kalau mau lihat informationnya segala macam ini bisa kalian atur aja. Untuk kilometer mobil ini di 53.000 ya. Emang agak banyak kilometernya, tapi kita jamin kilometernya ini asli, nggak ada gulungan. Dan ini juga ada service record, dan untuk kondisinya pun masih bagus banget ya. Di bagian bawah kanannya ada cruise control. Bagian kiri ini ada pengaturan untuk wiper depan sama belakang. Bagian kanan untuk pengaturan lampunya juga udah auto. Di bagian bawah ada pengaturan untuk setirnya. Untuk setirnya dia udah tilt dan teleskopik. Kalau kalian mau atur dari odo tripnya ada di bagian kiri ya. Kalau kalian mau atur brightness-nya pun ada di bagian kiri sini. Terus kita lanjut ke bagian tengahnya. Oke, next lagi untuk bagian tengahnya. Ini dari head unitnya dulu ya. Untuk head unitnya dia sudah besar, udah touchscreen semua. Di bagian kiri ini untuk menu home, atau kalian kalau mau pakai CD juga bisa ya di bagian atas. Untuk keluarinnya ada di bagian kiri sini.
Untuk matiin sama nyala ini ada di bagian kanan. Terus ini untuk pengaturannya pun dia udah touchscreen semua ya. Kalau kalian mau pakai Bluetooth bisa, mau pakai aux bisa juga, mau colok USB juga bisa. Di bagian bawah ini ada tombol untuk lampu hazardnya. Bagian pinggirnya dia pakai accent black glossy gitu ya, tapi dia ada perpaduan accent silverannya sedikit. Di bagian tengah ini ada pengaturan untuk AC-nya. Untuk AC-nya dia udah dual zone nih. Di bagian tengah untuk pengaturan fan-nya, rear AC kalian bisa nyalain juga. Ke bagian kanan sama kirinya ini untuk temperaturnya ya. Dan ini AC-nya juga masih dingin, masih berfungsi semua pokoknya. Di bagian tengahnya ini dia pakai accent wooden panel ya. Untuk persneling juga ada di bagian tengah. Transmisinya automatic. Dia udah electric parking brake with auto hold. Di bagian bawah ada tombol untuk stability control, eco mode juga ada. Ini ada pengaturan untuk heater seat karena di bagian kursinya ini udah heater seat juga ya. Jadi di bagian tengah ini kalau kalian lihat ini agak bolong-bolong. Kalau kalian ngerasa agak kedinginan bisa dinyalain nih heater seatnya. Untuk kunci dia udah keyless, udah start stop engine juga. Di bagian tengah ada 2 cup holder. Armrest tengah dia juga udah soft touch. Di bagian bawahnya ada console box dan ini bisa dibuka dari 2 sisi. Di bagian tengahnya ada wireless charging, terus di bagian dalamnya itu ada remote, terus ada colokan untuk power outlet. Ini ada di bagian tengah semua. Ini kalian bisa ngecas juga jadinya yang nggak perlu berebutan. Tapi kalau misalnya HP-nya udah support wireless charging, bisa deh langsung ditaruh aja handphonenya di bagian tengah situ. Di bagian atasnya ada sun visor. Untuk sun visor dia udah dilengkapin kaca sama lampu ya. Tapi untuk lampunya dia belum LED, jadi warnanya masih kuning gitu. Di bagian tengahnya lagi ini ada lampu baca. Untuk lampu baca tengahnya dia udah LED ya, jadi warnanya udah biru. Ada sunroof juga. Untuk sunroof yang lebih besar dia ada di bagian belakang, tapi kalian bisa buka dari depan juga. Untuk pintu belakang kanan kiri pun dia udah electric sliding door, jadi bisa dibuka dari depan. Ini ada tempat penyimpanan kacamata. Untuk dashboard pun dia udah soft touch. Untuk buku-buku ada di bagian dalam sini ya. Ini untuk bukunya juga masih ada, jadi masih lengkap semua. Kita next ke bagian belakangnya yuk. Oke, Angel udah di bagian tengahnya ya. Kalau di bagian tengah kalian juga bisa duduk berdua karena ini kursi tengahnya dia udah captain seat. Terus kalau di bagian tengah sebenarnya kursinya sama sih kayak di bagian depan, cuman untuk headrest bagian tengahnya tuh dia lebih enak ya. Jadi bagian pinggirnya tuh ada penyangganya juga. Terus kalau kalian lihat, ini untuk pengaturan kursinya pun dia udah elektrik semua kecuali bagian ininya ya, slidingnya. Untuk sliding dia tetap belum elektrik, masih manual, ada di bagian samping kanan sama ada di bagian samping kiri. Tapi untuk pengaturan yang lainnya udah elektrik juga. Dan kalau di bagian belakang ini kursinya udah pilot seat ya, ini bisa kalian naikin. Ini kita coba naikin. Ini udah elektrik. Jadi kalau kalian perjalanan jauh, biar enak juga, makin nyaman ya duduknya tuh. Jadi bisa sambil tiduran. Bagian pinggirnya juga ini ada pengaturan untuk lampunya ya. Ini untuk lampu baca yang ada di atas ini. Terus ada lampu juga tambahan di bagian depan. Ada ambient light room di bagian atas. Untuk ambient light roomnya pun bisa diganti-ganti warnanya. Ini untuk pilihan warnanya tuh cukup banyak ya. Ada hijau, ada biru, ada pink, ada ungu, banyak banget. Dan kalian bisa atur juga untuk brightness-nya. Ini tinggal diatur. Kalian kalau nggak mau terlalu terang bisa dikecilin. Terus untuk pengaturan AC-nya pun ada di bagian belakang. Dan kalian bisa juga buka bagian sunroof-nya di atas ya. Ini ada tombolnya di bagian paling kanan. Untuk TV belakang, rear TV belakang ini ada di bagian tengah. Ini untuk rear TV belakangnya ya. Ada hordennya juga kalau kalian butuh privasi yang lebih, ini bisa ditutup. Dilengkapi juga dengan tray belakang. Terus untuk bagian tengahnya ini ada tempat penyimpanan. Biasanya ini buat naruh botol juga sih. Ini ada latch buat remote, terus ada cup holder di bagian kanan sama kiri. Kalau di bagian belakang itu kan bisa duduk bertiga, tapi kalau misalnya mau duduk berdua juga bisa ya. Kalau untuk kabin Alphard ini dia emang luas banget dan cocok banget buat kalian jadiin mobil untuk keluarga. Oke, jadi mana nih guys? Kan udah lihat ya untuk review dari Toyota Alphard GA TPM 2018. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya, pajak ini sekitar 18 jutaan ya. Dan untuk OTR-nya masih di angka 900 lebih. Untuk lebihnya berapa bisa langsung aja cek di website kita di www.autokan.net atau bisa juga langsung hubungin ke nomor Angel di 0138787 6800. Buat kalian kalau pengen cari tipe X atau pengen cari tipe G yang tahunnya agak tuaan atau mau cari mobil Sapphire, kita juga ready. Kalian bisa langsung cek aja stoknya di website kita atau kepoin Instagram Angel di @angel_autocar.
Tapi kalian jangan lupa nih buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya.